Halo guys, perkenalkan nama saya Aldo Aksari Dayat. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang waran terstruktur. Nah, sebenarnya apa sih waran terstruktur itu? Nah, waran terstruktur itu merupakan instrumen perdagangan yang memberikan alternatif bagi investor untuk mendapatkan exposure terhadap kinerja saham dasarnya dengan menggunakan modal yang kecil. Sama seperti perdagangan saham, waran terstruktur terdaftar di pasar sebagai sekuritas yang dapat diperdagangkan. Nah, waran terstruktur memiliki jangka waktu yang sudah ditetapkan dari awal dan akan di-exercise secara otomatis pada saat jatuh tempo. Nah, waran terstruktur sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ada waran call dan juga waran put. Nah, untuk waran call itu memberi investor hak untuk membeli sejumlah tertentu dari aset dasar pada harga yang telah ditentukan, yaitu harga pelaksana atau strike, atau sebelum tanggal yang tertentu, yaitu tanggal kadaluarsa. Begitu juga dengan waran put. Nah, untuk waran put itu memberikan hak kepada investor untuk menjual sejumlah tertentu dari aset dasar pada harga yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu harga pelaksana atau kesepakatan, atau sebelum tanggal tertentu, yaitu tanggal kadaluarsa. Nah, nilai waran sendiri terbagi menjadi 6 faktor, yaitu yang pertama ada underlying. Nah, underlying ini adalah salah satu penentu paling penting dari harga waran. Waran mengikuti pergerakan saham induk. Yang kedua ada harga pelaksana, yang dimana umumnya dikenal sebagai harga strike. Harga pasti di mana investor berhak untuk membeli saham underlyingnya pada tanggal kadaluarsa untuk waran call atau menjual dalam kasus waran put. Dan yang ketiga ada tanggal jatuh tempo, yang dimana pada dasarnya ini berarti tanggal dimana waran itu tidak ada lagi, atau tanggal dimana investor telah melihat waran menghilang dari pasarnya. Lalu yang keempat ada volatilitas, yang dimana dalam dunia waran, volatilitas dapat didefinisikan sebagai ukuran ketidakpastian tentang kinerja masa depan suatu saham. Lalu yang kelima ada dividen. Nah, yang dimana nilai waran memperhitungkan dividen untuk diperkirakan menghindari penurunan harga waran jika saham induk jatuh dengan jumlah dividen pada tanggal X dividen. Namun, tindakan korporasi lainnya dapat mengakibatkan penyesuaian terhadap faktor-faktor di waran terstruktur. Lalu yang terakhir ada suku bunga, yang dimana penerbit waran biasanya akan melakukan lindung nilai posisi mereka dengan membeli saham induk ketika investor membeli waran call. Dengan demikian, ini membutuhkan pendanaan, dengan kata lain biaya pinjaman akan meningkatkan sebagai akibat dari kenaikan suku bunga, menyebabkan harga call waran naik, harga sebaliknya berlaku untuk waran put. Nah, selanjutnya, bagaimana memilih waran terstruktur? Yang pertama, paham cara kerja waran. Sama seperti produk investasi lainnya, nilai pertama yang perlu kita lakukan adalah memahami dan memiliki pandangan yang jelas tentang produk itu sendiri. Lalu yang kedua, lakukan analisa pergerakan pasar sebelum investor memilih saham. Waran melacak kinerja saham underlying jika harga saham naik atau turun. Harga waran akan bergerak bersama-sama. Jika investor memiliki pandangan bullish pada saham underlying, maka waran call adalah investasi yang sesuai untuk digunakan. Sebaliknya, jika investor bearish pada saham yang mendasarinya, investor dapat memilih waran put. Lalu yang ketiga, ketahui jangka waktu investasi Anda. Pastikan untuk menetapkan tenggat waktu dan menyediakan waktu yang cukup agar ekspektasi investor pada harga pokoknya dapat direalisasikan. Lalu yang terakhir, ketahui profil risiko Anda, di mana waran terstruktur dapat menjadi instrumen perdagangan yang menarik, tetapi ini disertai dengan tingkat risiko tertentu yang dapat mempengaruhi keputusan investor. Dengan demikian, investor perlu menyadari jenis profil risiko yang mereka hadapi sebelum membuat keputusan investasi. Nah, selanjutnya, mengapa bertransaksi di waran terstruktur? Yang pertama, meningkatkan kinerja. Nah, dalam beberapa hal, saya menyebut waran sebagai produk dengan daya ungkit, yang berarti pengembaliannya atas waran umum yang lebih tinggi. Oleh karena itu, keuntungan yang didapat ditingkatkan jika harga saham untuk mendasarinya bergerak ke arah yang menguntungkan. Yang kedua, modalnya lebih rendah, di mana waran umumnya dihargai sebagian kecil dari harga saham underlying, biasanya di bawah Rp1.000. Dengan demikian, produk-produk ini populer di kalangan investor yang ingin memiliki exposure terhadap underlying tertentu, tetapi dengan modal yang lebih rendah. Lalu yang ketiga ada tingkat likuiditas, yang dimana penerbit waran ini dikenal sebagai liquidity provider. Keberadaan liquidity provider adalah untuk menyediakan likuiditas untuk produk-produk ini dengan menempatkan kuotasi bid atau ask secara terus-menerus sehingga investor dapat masuk dan keluar dari perdagangan mereka dengan nyaman.
Nah, sekian penjelasan saya tentang warna terstruktur. Terima kasih sudah menonton.